Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta LPK, salam pramuka. Adik-adik, untuk pertemuan kita kali ini, materi yang kita bahas pembuatan proyek proposal atau usulan kegiatan. Sebagai pemimpin, materi ini mesti penting. Kenapa? Kita sering mengadakan kegiatan dan sebagai awal atau langkah pertama mengadakan kegiatan, pasti kita membuat usulan kegiatan kepada pimpinan kita. Apa itu proyek proposal? Proyek proposal disebut juga usulan proyek atau daftar usulan proyek, yaitu naskah tentang usulan rencana kegiatan. Untuk membuat proyek proposal, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang perencanaan, sebagaimana dalam pembuatan program, yaitu ada perencanaan, dilanjutkan program, diteruskan dengan proyek. Siapa yang membuat proyek proposal? Ini merupakan suatu rencana yang bersifat operasional. Maka pembuatnya adalah calon project officer kegiatan tersebut. Dalam satuan karya atau SAKA yang berperan sebagai project officer yaitu Dewan SAKA. Kalau di Ambalan atau Rancana, ya Dewan Ambalan dan Dewan Rancana. Kalau di Kuartir, siapa lagi kalau bukan Dewan Kerja, baik di tingkat nasional, daerah, cabang maupun ranting. Ditujukan kepada siapa usulan kegiatan ini? Suatu usulan kegiatan biasanya diajukan kepada pimpinan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam SAKA berarti pada Pamong SAKA, ya, Dewan SAKA membuat proyek proposal kepada Pamong SAKA. Dewan Ambalan dan Dewan Rancana membuat proyek proposal kepada pimpinannya, yaitu pembina satuan, pembina penegak maupun pembina pandega. Sedangkan untuk Dewan Kerja membuat usulan kegiatan ini ditujukan kepada pimpinan kuartir. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proyek proposal, ada baiknya kita mempelajari perencanaan. Perencanaan bertujuan agar kita dapat membuat tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin kita capai. Perencanaan bermanfaat. Pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kedua, memberikan arah pelaksanaan kegiatan, sehingga langkah yang kita laksanakan tidak melenceng dari tujuan awal atau bahkan ngawur. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan. Mengkoordinir kegiatan dan membatasi ruang gerak dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam membuat perencanaan yang disusun harus memiliki sifat pertama rasional, berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang masak sehingga dapat ditelaah secara logis. Jadi jangan sampai kita membuat perencanaan atau rencana sulit dibayangkan atau bahkan mustahil untuk dilaksanakan. Jadi sekali lagi perencanaan sifatnya yang pertama harus rasional, logis. Yang kedua, luas atau fleksibel. Maksudnya dalam keadaan bagaimanapun cocok dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, berkelanjutan. Setelah perencanaan dilaksanakan, dinilai lalu dapat dibuat perencanaan baru sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi bisa berkelanjutan terus-terus. Semakin lama semakin ditingkatkan atau disempurnakan. Hambatan atau kegagalan perencanaan disebabkan oleh pertama, tidak cakap atau kurang mampu melaksanakan. Jadi rencana bisa gagal apabila yang melaksanakan rencana itu tidak cakap atau kurang mampu melaksanakan. Ini hubungannya nanti aplikasinya dalam pelaksanaan perencanaan kita harus memilih siapa yang paling cocok, siapa yang sekiranya mampu. Jangan dipaksakan pada orang yang sekiranya tidak menguasai
hal tersebut. Yang kedua, kegagalannya disebabkan oleh tidak mampu menghayal. Maksud menghayal ini menggambarkan. Dari rencana tersebut digambarkan bagaimana sih pelaksanaannya. Gambarnya bagaimana aplikasinya real di lapangan. Kita harus mampu menghayal di situ. Nah, supaya mampu menghayal kita harus paham. Kalau nggak paham kita jelas nggak mampu menghayal di sini. Yang ketiga, tidak mengerti persoalan yang direncanakan. Itu kegiatan apa? Maunya apa? Belum pernah kenal dan sebagainya. Nah, apabila belum tahu sebelum melaksanakan, harus belajar dulu. Tanya pada mereka yang sudah pernah melaksanakan. Baca dulu, mungkin ada aturannya dalam gerakan pramuka. Oh, kegiatan A ini begini loh maksudnya. Jangan sampai nanti kita salah tafsir dan salah pelaksanaannya. Yang keempat, tidak diberi kekuasaan penuh sehingga ragu-ragu. Ini penting. Jadi kita membuat perencanaan. Apabila atasan tidak memberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan, kita kadang-kadang ragu-ragu. Ini seandainya kita laksanakan, kira-kira biayanya didukung enggak? Karena tanpa dukungan biaya misalnya, kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Makanya kita buat proyek proposal hubungannya agar pimpinan memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Setelah mungkin diadakan revisi, ada perbaikan dan sebagainya. Yang kelima, tidak ada bantuan moral atau dukungan dari masyarakat. Ini kegiatan kepramukaan apapun atau kegiatan pada umumnya harus ada dukungan dari lingkungan kita, termasuk masyarakat. Yang terakhir, anggaran kurang atau bahkan tidak ada. Tapi ini masih bisa disiasati. Mungkin anggaran kurang, bagaimana mencari tambahannya? Apakah selain anggaran dari pimpinan, dari organisasi, mungkin peserta kita libatkan secara gotong royong, cari sponsor dan sebagainya, atau mungkin kegiatan kita kemas sedemikian rupa bagaimana supaya tidak memerlukan atau mengeluarkan biaya banyak. Misalnya dalam kegiatan perkemahan misalnya, kalau dananya sedikit, bagaimana kalau misalnya peserta membawa bahan makan sendiri untuk dimasak sendiri sehingga mengurangi jumlah biaya yang kita keluarkan. Pesan saya yang terakhir, jangan sampai kita hanya menyerah gara-gara dana yang sedikit. Pelaksanaan perencanaan harus berpedoman pada apa, mengapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Yang dimaksud apa di sini harus jelas apa tujuannya, apa sasarannya, apa kegiatannya, apa fasilitasnya yang diperlukan, dan apa perlengkapan yang diperlukan. Ini di perencanaan harus diuraikan dengan jelas. Yang kedua, mengapa? Mengapa demikian? Pantaskah? Kemukakan kira-kira apa alasannya? Latar belakangnya, historisnya mungkin, cita-cita, dasar, dan maksud. Di mana? Jelas. Di mana kegiatan itu dilaksanakan? Di mana fasilitas diperoleh? Dan di mana perlengkapan juga diperoleh? Siapa? Siapa yang melaksanakan kegiatan? Di sini kita harus memilih, menentukan orang dengan tepat. Maksudnya apa? Jangan memilih orang yang sekiranya satu tidak mampu mengelola di situ, yang kedua sebetulnya mampu tapi dia tidak mau, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tim yang dibentuk, siapa yang melaksanakan itu nanti harus kompak, harus mau. Ya, jangan sampai nanti pada waktu berjalan kegiatannya ada keluhan di sana sini sehingga menghambat proses kegiatan yang kita laksanakan. Terakhir, bagaimana? Meliputi apa ini? Kapan? Kapan kegiatan dilaksanakan? Metodenya bagaimana? Kegiatannya apa? Metodenya apa? Harus sinkron di sini. Terus biaya atau anggarannya berapa? Hubungan kerjanya antara panitia, antara pelaksana dengan pimpinan, melibatkan siapa saja. Terus pertanggungjawabannya bagaimana?
Setelah kegiatan selesai, yang terakhir kita adakan penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi pada dasarnya hanya mencocokkan rencana awal dengan realita yang kita laksanakan. Sehingga apabila kita tarik gambaran secara garis besar, apa itu proyek proposal, bagaimana terjadinya? Pertama ada rencana atau keinginan. Rencana keinginan ini bisa gagasan dari kita atau memang kita hanya melaksanakan program yang telah ditentukan. Dari rencana jadi program, sehingga ada keinginan di situ. Misalnya kegiatan A. Dari situ kita angan-angan bagaimana gambaran kegiatannya. Dari angan-angan itu kita tulis dalam bentuk uraian berbentuk proyek proposal. Kalau sudah, kita ajukan pada pimpinan kita. Sebagaimana tadi saya katakan, Dewan Saka ke Pamung Saka, Dewan Ambalan, Dewan Racana ke Pembina, Dewan Kerja ke pimpinan kuartir. Setelah diajukan, ada kemungkinan disetujui atau mungkin direvisi, ada catatan-catatan yang perlu dibenahi. Bisa juga ini ditolak, tapi yang jelas kalau ditolak pasti pimpinan punya alasan tertentu atau ditangguhkan. Apabila sudah direvisi, disetujui, baru kita laksanakan. Oke, adik-adik, bagaimana bentuk atau sistematika dalam proyek proposal? 1. Pendahuluan. Jadi latar belakangnya apa? Secara historis apa? Ini gambaran awal, pendahuluan kita buat. Terus yang kedua, tujuan dan sasaran. Untuk tujuan dan sasaran ini, apabila dalam kegiatan kepramukaan, biasanya sudah ada di petunjuk penyelenggaraan. Jadi kegiatan apa, itu cari. Siapa tahu di situ sudah ada jukrannya, sehingga tujuan dan sasaran ini sudah diatur secara nasional, kita tinggal mindah saja. Yang ketiga, dasar. Yang keempat, perencanaan, meliputi waktu dan tempat, tema dan moto, peserta, termasuk pesertaannya apa, kegiatan, termasuk metode dan kurikulumnya, anggaran, bisa ditambah lain-lain, terus penutup. Selesai itu perlu kita lampirkan. Lampiran-lampiran itu apa saja? 1. Susunan panitia atau sangga kerja. Terus struktur organisasi panitia dan sangga kerja itu. Job description-nya apa? Atau pembagian tugasnya. Jadwal kegiatan panitia atau sangga kerja. Planning-nya, mulai dari awal kerja sampai pelaksanaan sampai selesai kegiatan. Anggaran, rincian secara detail, dan lain-lain yang dipandang perlu. Di sini perlu saya jelaskan, yang pertama pendahuluan berisikan hal-hal yang membimbing masuk atau membawa kepada ambang pintu persoalan itu sendiri. Yang penting ada pokok-pokok pembahasan tentang perlunya diselenggarakan kegiatan tersebut, yaitu hal-hal yang melatar belakangi dengan mengungkapkan alasan sejarah, alasan ditinjau dari tujuan organisasi, alasan ditinjau dari segi situasi yang ada, dan alasan lain yang relevan dengan kegiatan tersebut. Tujuan dan sasaran dijelaskan, tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut, sasarannya diuraikan, sasaran yang hendak dicapai. Sebagaimana tadi sudah saya terangkan, apabila kegiatan ini sudah ada jukrannya, tinggal ambil dari jukran yang ada. Dasar untuk kegiatan dalam organisasi gerakan pramuka, dasar yang dipakai cukup jelas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Gerakan Pramuka paling tinggi. Dilanjutkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ini tolong anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita gunakan sebagai dasar, kita update adalah ADART yang terbaru. Yang ketiga, jukran yang relevan. Kegiatannya itu apa? Misalnya LPK ada cukrannya, Raimuna ada cukrannya, Perkemahan Wirakarya
Di Anpinsat ada cukrannya. Itu cukran nomor berapa, tahun berapa. Kita harus tahu. Yang keempat, program kerja penyelenggara kegiatan. Misalnya kalau kuartir berarti program kerja kuartir tahun berapa, atau program kerja Saka, program kerja Ambalan, atau program kerja Racana tahun berapa, dan lain-lain. Perencanaan. Pertama, waktu dan tempat. Diuraikan waktu dan tempat diselenggarakan kegiatan tersebut. Yang penting adalah alasan dari penetapan waktu dan tempat. Pemilihan waktu dan tempat yang tepat akan terjamin kelancaran, keberhasilan, serta tepatnya tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, untuk memilih waktu yang diperlukan, perlu diperhatikan. Pertama, apakah pada saat penyelenggaraan musim hujan? Kalau perkemahan atau kegiatan di lapangan, kalau dilaksanakan musim hujan, berarti kegiatannya harus menyesuaikan. Dan kita juga harus siap-siap. Seandainya tidak bisa dilaksanakan di alam terbuka, kita harus bisa mengantisipasi tempat mana yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang kedua, apakah pada saat penyelenggaraan musim kemarau? Musim kemarau pun juga sama. Apalagi ya perkemahan dilaksanakan di tempat-tempat yang mengalami kekurangan atau krisis air. Pesertanya banyak, di situ airnya sulit. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Untuk memilih tempat juga perlu diperhatikan apakah tempat atau arena tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan tempat atau arena perkemahan atau kegiatan. Nih, waktu dan tempat. Yang kedua, tema atau moto. Pokok pikiran atau pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tema dan moto. Ini merupakan sedikit penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga mudah untuk mencapai tujuan dari kegiatan. Ingat, semua kegiatan yang dilakukan dalam gerakan pramuka bukanlah tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan. Kita harus pegang itu. Yang ketiga, peserta. Jumlahnya berapa, dari unsur apa, putra-putrinya bagaimana, dan persyaratan sesuaikan dengan jenis kegiatannya. Jangan sampai kita mengadakan suatu kegiatan, peserta tidak siap untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ambil misal, kalau kegiatan dilaksanakan di perairan, peserta minimal harus bisa berenang. Kalau hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang berat, misalnya kegiatan mendaki gunung dan sebagainya, peserta harus memiliki dasar di sini. Kekuatan fisiknya, bagaimana menggunakan simpul, menyiasati seandainya dalam kondisi darurat dan sebagainya. Kalau tidak demikian, bisa dikatakan atau bisa diprediksikan kegiatan yang kita laksanakan tidak bisa berhasil dengan baik. Kalau sekedar gagal sih nggak masalah. Kalau timbul kecelakaan fatal, ini berarti panitianya kurang siap sebelumnya. Yang keempat, kegiatan. Macam dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk kegiatan pokok dan kegiatan tambahan atau penunjang, termasuk metode yang digunakan dalam tiap macam jenis kegiatan. Jika diperlukan dapat juga dicantumkan siapa penanggung jawab tiap kegiatan. Ini harus rinci. Tujuannya tadi apa, jenisnya apa, dipecah kegiatannya berarti apa. Dari kegiatan tersebut tempatnya di mana, pesertanya harus bagaimana, alatnya bagaimana, keamanannya bagaimana, perlukah pendamping atau instruktur yang relevan dengan kegiatan itu. Ini perlu dipersiapkan dengan baik. 5. Anggaran. Di sini diuraikan bagaimana sistem penganggarannya, dari mana diperolehnya, dan bagaimana penggunaannya. Sedang dalam lampiran tentang anggaran berisikan anggaran pendapatan atau pemasukan dan anggaran pengeluaran secara terinci tiap-tiap pos kebutuhan yang digunakan. Harus transparan, jelas pemasukan dari mana, penggunaannya untuk apa. Bertanggung jawab pada siapa? Pada organisasi atau pimpinan, pada masyarakat yang menyumbang, pada peserta, sehingga gerakan pramuka dipercaya oleh masyarakat sebagai insan-insan yang
bertanggung jawab terutama dalam pengelolaan keuangan. Keenam, lain-lain berisikan hal-hal yang tidak dapat dikelompokkan dalam bab-bab tertentu. Ini kalau ada. Ketujuh, penutup. Di sini hendaknya dicantumkan penghargaan atau permohonan dukungan dan petunjuk lebih lanjut, dan selanjutnya mendapatkan persetujuan serta permohonan maaf bila mungkin terjadi kekurangan dalam penyusunan proyek proposal dan ucapan terima kasih. Saya kira ini cukup jelas. Adik sekalian, demikian sekelumit tentang cara bagaimana membuat usulan kegiatan atau proyek proposal untuk suatu organisasi, utamanya dalam gerakan pramuka. Sebetulnya ini bisa juga digunakan untuk non pramuka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Apabila ada hal yang kurang jelas, nanti pada waktu yang sudah ditentukan kita bisa sharing, tanya jawab, sehingga materi ini betul-betul bisa adik-adik pahami. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.